saya semuanya, sehingga tidak berisik dengan suara di luar pertemuan. Bisa mendengar saya semuanya ya Bapak Ibu ya? Belum jelas. Udah bisa ya? Suara saya kedengaran? Dengaran, Pak. Oke. Dengaran, Pak. Oke. Oke, kita mulai Bapak Ibu ya. Mungkin masih banyak teman-teman di kelas A maupun di kelas B yang belum gabung. Nanti kita ada lagi sesi keduanya di tanggal 15 nanti. Pada prinsipnya pertemuan kita ini untuk memberi penguatan dari materi yang kita baca sampai tanggal 17 Agustus mendatang. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maupun di Indonesia. Mohon di off-kan dulu mode-nya supaya nanti tidak mengganggu selama presentasi maupun nanti diskusi kita. Nanti kalau ada yang ingin bertanya baru dihidupkan speakernya. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Oke, kita mulai pada materi iklan online ini dengan judul Sistem Teknologi RAS. RAS itu berarti resolusi atau sistem, artinya sistem resolusi dalam budidaya perairan. Jadi sistem ini sebenarnya di Indonesia itu sudah lama sekali. Hanya memang perkembangannya itu dimodifikasi dari yang paling sederhana maupun yang lebih modern. Jadi sudah banyak diaplikasikan terutama di ikan hias, kemudian beberapa perusahaan besar industri perikanan budidaya itu sudah banyak juga yang menerapkan ini. Nah, Bapak Ibu sebelum kita mulai perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Abdi Foto. Saya adalah video suara ahli muda di namanya sekarang bukan lagi PM4TK, kalau dulu namanya PM4TK Pertanian, Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Pertanian. Sekarang dengan Permen nomor 26 tahun 2020, lembaga kami baru saja berubah menjadi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Vokasi Penjaminan Mutu Vokasi Pendidikan Pertanian, BBPP MPP Pertanian. Nah, untuk kenapa bidang perikanan masih ada di pertanian? Karena ada lagi satu lembaga di Goa itu yang sekarang namanya itu Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Perikanan, Kelautan, dan Teknologi Informatika. Nah, kebetulan di sana yang menangani perikanan, dan untuk bidang perikanan air tawar dan ikan hias itu ditangani oleh Cianjur. Dalam hal ini adalah lembaga yang sekarang saya kerja di sini. Kemudian untuk yang perikanan laut dan payau itu ditangani oleh Makassar. Jadi disingkat kalau di Makassar itu BPP, MPP, LPTK, KPTK. Jadi panjang sekali ya, panjangan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mungkin ada sebagian yang sudah sering
dipanggil diklat baik di Cianjur maupun di Makassar, mungkin balai ini sudah tidak asing lagi. Tapi mungkin dengan kegiatan apa FIBA ini, melihat banyak figur guru yang belum pernah diklat tatap muka di Cianjur. Semoga ke depan setelah pandemi ke depan kita bisa bertatap muka, bertemu dalam kegiatan dan suasana diklat yang di luar daring ini. Itu perkenalan saya Bapak Ibu. Belum ya verifikasi. Kita lanjut untuk materi ras ini. 16 hari ke depan itu akan banyak memahami materi. Yang pertama, Ibu kemarin sudah membaca tentang pengantar fakultatif. Kemudian perkembangan teknologi ras. Kemudian hari ini kan sudah masuk tentang spesies ikan apa sih yang bisa dibudidayakan dalam ras. Kemudian bagaimana membuat perencanaan dan desain ras. Kemudian bagaimana aplikasi ras ini dalam budidaya ikan. Dan bagaimana pengolahan kualitas air dan pengembangan. Ya, dalam diklat daring ini mungkin akan banyak kendala, tetapi kita coba kendala ini kita minimalisir dengan kita banyak berdiskusi dalam diskusi forum yang sudah disiapkan di LMS maupun nanti ya mungkin kedepannya WA grup yang kita sudah buat itu bisa menjadi ajang silaturahim dan komunikasi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, di materi yang Bapak Ibu baca kemarin tentang pengantar ras, itu mengapa ras ini menjadi suatu hal yang penting. Nah, di situ ada 3 materi pokok sebenarnya yang ingin kita jelaskan. Yang pertama adalah potensi budaya perikanan itu begitu cukup besar sehingga ini bisa menjadi peluang tetapi menjadi suatu tantangan bagi kita, terutama buat anak-anak peserta didik kita di sekolah. Namun di satu pihak bahwa peluang itu akan menjadi dampak negatif yang bisa berakibat kegagalan usaha baik itu yang dilakukan di sekolah ataupun nanti ketika anak-anak kita menjadi wirausaha di sekolah. Kemudian bagaimana peran teknologi ras ini untuk menjawab tantangan maupun dampak yang akan terjadi. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu dalam potensi budidaya ya, kalian anak aja dari bukan anu ya katakan dulu ya. Penduduk yang sekitar 9 miliar itu di tahun 2050, maka pola konsumsi makanan terutama ikan atau kesempatan orang untuk makan ikan atas sudah sekarang. Nah ini bahwa air itu agak lambat memang itu menjadi peluang yang sangat. Nah sementara di hasil tangkapan ikan semakin lama dengan kegiatan overfishing, maka hasilnya semakin lama akan semakin menurun. Inilah peran budidaya perikanan itu menjadi sangat vital untuk menjawab peluang konsumsi ikan masyarakat baik di Indonesia maupun di dunia. Jadi diperkirakan kebutuhan ikan konsumsi itu akan mencapai 19,145 juta ton per tahun. Nah ini sangat tinggi. Jadi kalau dilihat, kalau kita selama ini masih budidaya ikan konvensional, ya ini yang menjadi suatu tantangan kita bahwa ada peserta didik kita harus kita mulai ajarkan bagaimana dikenalkan dengan teknologi sehingga hasil produksinya lebih banyak walaupun dengan lahan yang semakin lama semakin terbatas. Nah kalau kita lihat dengan luas lahan di Indonesia yang masih tinggi, ternyata
produksi perikanan dibandingkan China, India itu sepertinya masih nomor 3. Nah, mungkin kalau dari jumlah penduduk pun kita mungkin masih nomor urut keempat, dibandingkan China pertama, India yang kedua. Tetapi dari hasil produksi ini itu ternyata bukan dilihat dari jumlah penduduknya, tetapi dilihat dari teknologi budidaya yang telah dikembangkan di masing-masing negara. Dan Indonesia Apa itu? Iya ya, enggak tahu. sangat tertinggal sekali. Sangat tertinggal sekali. Jadi kalau dilihat produksi perikanan dunia, peningkatannya sangat signifikan, tetapi Indonesia hanya berperan 4,95% atau 4,95% ini dalam mensuplai kegiatan produksi perikanan budidaya. Kemudian dari hasil di Orbit, itu sebenarnya perikanan budidaya sangat potensial untuk menciptakan lapangan kerja. Jadi kalau melihat sekolah-sekolah kita itu masih kekurangan siswa budidaya perikanan atau agribis perikanan, itu sebenarnya sangat bertolak belakang karena kedepannya peluangnya tinggi, sementara peminatan terhadap jurusan ini semakin berkurang. Nah, maka peran kita lah bagaimana kita mengedukasi warga sekolah bahwa sekolah perikanan itu tidak lagi budidaya secara konvensional, teknologi yang harus di situ kita kenalkan, sehingga peminatan terhadap jurusan perikanan semakin banyak. Nah, kita lihat lagi di perikanan budidaya itu akan tumbuh 10,1 ton per tahun, atau diperkirakan pendapatannya 39,5 miliar. Nah, mudah-mudahan peluang ini akan menjawab bagaimana kita bisa kembangkan jurusan perikanan atau usaha perikanan di Indonesia. Nah, kita lihat totalitas aquaculture untuk di Indonesia sendiri itu yang sudah termanfaatkan itu baru 1,2 juta hektar. Ya. Jadi saatnya baru 1,2 juta hektar yang termakan dari potensinya 17,92. Artinya memang kita masih, saya ulang lagi bahwa kita memang saat ini masih budidayanya konvensional, sehingga karena itulah ketertarikan untuk mengusahakan budidaya perikanan baik oleh anak-anak kita maupun para praktisi kita masih kecil. Nah, di air tawar kita bagi air tawar itu baru 214,2 ribu hektar. Perikanan air payau 757,9 ribu hektar. Sementara di perikanan laut baru 438 hektar. Ini adalah peluang dari perikanan. Nah, selain itu Bapak Ibu, dengan peluang yang tinggi terhadap kebutuhan perikanan, kemudian luas lahan kita yang masih sedikit pun kita belum bisa manfaatkan secara maksimal. Di satu pihak, pemanfaatan budidaya perikanan kita ternyata masih tidak ramah lingkungan. Dampaknya yang terjadi adalah hampir di setiap tahapan budidaya itu selalu terjadi pencemaran terhadap perairan kita. Nah, kemudian teknologi budidaya kita masih tradisional sampai semi-intensif. Sementara yang intensif sudah banyak, tetapi ternyata tidak bisa berjalan terus-menerus di setiap tahunnya. Ini menjadi suatu masalah tersendiri di budaya perikanan Indonesia. Nah, salah satu dampak yang sangat terlihat dari kegiatan budidaya adalah untuk air. Mulai dari satu titik balik budidaya perikanan itu atau nilai budidaya perairan atau aquaculture itu bukan saja berbicara tentang bagaimana memijak ikan, membesarkan telur sampai membesarkan, tapi kita berbicara tentang bagaimana mengolah kualitas air. Jadi
diperhatikan bahwa ikan bisa hidup dengan baik sampai dibesarkan dan dipanen itu apabila dia mempunyai kualitas air yang air adalah media hidup. Jadi beratnya ada kalau ini lihat ikannya itu sehat maka lihatlah air. Jadi pola air dari hal yang sama. Ini adalah salah satu akibat bagaimana daya intensif dengan padat ikan yang tinggi karena kita mengandalkan bahwa alam itu sangat kaya dengan alam itu kualitas airnya yang baik dengan stok air yang sangat banyak, tetapi kalau terus menerus dan pada akibatnya budidaya itu bisa kembali kepada serang kembali kepada ikan itu dampaknya kembali kepada hasil kita. Kalau di Cianjur sudah sering terjadi di kata itu juga Jawa Barat hampir tiap tahun terjadi uploading. Jadi uploading maka ikan-ikan banyak yang mati. Jadi ini adalah kasus yang terjadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, imbas dari hasil budidaya itu pada intinya akan menyebabkan klasifikasi. Klasifikasi itu dimulai dari tingginya limbah organik di dalam air yang kemudian ini menjadi amonia. Amonia itu adalah sangat berbahaya bagi kehidupan ikan dan yang menyebabkan terjadinya persaingan oksigen karena ikan dalam kondisi stres yang bersifat oksigen yang sangat tinggi. Di satu pihak jika terjadi persaingan oksigen atau saturasi oksigen, kekurangan oksigen, amonia menyebabkan juga terjadinya ajak mata ketiga H2S. Apa yang terjadi di sini terjadi kematian masyarakat. Nah, itu bagaimana masalah utama di dalam budidaya perairan atau di dalam budidaya perikanan kita itu dikendalikan melalui satu sistem populasi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bahwa pasar itu di dalam produksi perikanan budidaya itu biaya untuk melakukan pakan itu 5 sampai 75%. Bayangin aja pakan yang kita beli itu ternyata yang terserap atau diasimilasi ke daging ikan itu sangat sedikit sekali, sekitar 25%, paling tinggi 25%. Jadi kalau dibagi itu nitrogennya 25%, 20%, penyebabnya jadi kita pakan maupun dikeluarkan lewat. Jadi semuanya terbuang kepada nah itu yang sangat apa yang dilakukan di dalam budidaya sangat dalam budidaya perikanan menentukan konversi pakan. Kita harus mengatur seefisien mungkin pakan yang kita berikan itu terserap ke dalam daging ikan. Nah, sehingga ikan bisa menjadi daging dan kita minimalisir pakan terbuang di lingkungan. Walaupun dalam kenyataannya bahwa sebagian besar pakan tetap akan terbuang ke perairan. Nah, ini
Kaitannya dengan bagaimana kita menghitung konversinya, dan pemberian pakannya, kapan waktu makannya, itu sangat penting dalam deteksi tanah. Jadi nanti dalam teknologi RAS ini Bapak Ibu juga akan memperhatikan bagaimana sehingga pakan kita terus ke dalam tubuh ikan dimakan oleh ikan dan tidak banyak terbuang ke lingkungan. Nah, apa arti FSR? Jadi kalau kita lihat, kalau kita lebih telusuri di kenapa konversi pakan itu menjadi hal yang sangat penting. Kalau kita sebagai ilustrasi misalnya, apabila pakan mempunyai berat kering rata-rata 50%, sedangkan ikan lele mempunyai berat kering sekitar 20%, kalau kita hitung, pakan kering pakan yang dibutuhkan itu 1,35 kg, berat keringnya menjadi 0,20 kg, rasio konversinya menjadi 5,4. Artinya bahwa di setiap 5,4 kg pakan berat kering menghasilkan 1 kg ikan lele berat kering 25%. Nah, sisanya kalau kita hitung, ternyata 75% itu terbuang ke limbah sebagai limbah. Inilah yang menjadi fokus kita kepada teknologi RAS ini untuk kita kembangkan dan kita kenalkan pada peserta didik kita di sekolah. Nah, ini mohon diperhatikan juga, mungkin akan muncul di salah satu evaluasi akhir Bapak Ibu di diklat online ini. Nah, kita lihat peran teknologi budaya Bapak Ibu. Pertama, dengan tingginya limbah organik atau kita sebut juga kita kenal dengan limbah nitrogen. Semakin lama dengan pemberian pakan, kemudian hasil metabolisme ikan, itu maka di perairan limbah nitrogen akan semakin tinggi. Nah, dengan peran teknologi RAS ini, dicoba limbah nitrogen ini dikurangi seminimal mungkin, maka tidak ada sama sekali melalui proses resirkulasi. Kemudian bagaimana teknologi RAS ini bisa selalu memperbaiki kualitas air untuk selalu optimal digunakan bagi media budidaya ikan. Nah, jadi kualitas air itu diulang, diputar kembali, terutama di daerah-daerah yang kekurangan air, teknologi RAS ini sangat tepat sekali. Atau misalnya Bapak Ibu ingin, karena teknologi RAS ini bisa untuk budidaya laut, budidaya payung maupun tawar. Misalnya saya ingin kembangkan budidaya ikan laut tetapi jauh dari laut, maka sistem resirkulasi ini sangat tepat sekali. Atau sebaliknya daerah air tawar ingin budidayakan di pantai, di mana kita tahu air di pantai itu kan agak payau, tapi ingin membudidayakan air tawar, maka sistem resirkulasi sangat tepat. Jadi kita putar kembali kualitas air yang sudah kita pakai untuk media budidaya, diputar melalui proses filterisasi, kemudian dikembalikan kembali kepada media budidaya di wadah budidaya ikan. Nah, yang ketiga peran teknologi budidaya, bahwa teknologi ini sebenarnya lebih banyak dikembangkan saat ini itu secara indoor, artinya secara tertutup di dalam ruangan. Tetapi sistemnya, prosesnya itu sudah banyak juga dikembangkan di kolam-kolam besar. Nah, karena masalahnya bahwa sumber air dari sungai atau dari sumur-sumur resapan itu tidak dapat setiap hari memiliki kualitas air yang baik. Jadi dengan tingginya atau semakin banyaknya jumlah penduduk, tingginya kebutuhan rumah tangga dan industri, terjadi pencemaran yang sangat banyak sekali. Jadi kita tidak bisa menjamin bahwa air kita selalu baik itu di laut, kemudian di payung maupun di tawar. Maka dicoba teknologi RAS ini bisa
menggunakan air yang sudah optimal, air yang sudah baik, setelah mulai proses treatment, itu bisa digunakan dan diputar kembali. Dan hanya sebagian kecil antara 5-10% terjadi pergantian air. Jadi tetap ada pergantian air 5-10% tergantung kepada kondisi air di media budidaya. Misalnya air sudah diresirkulasi ternyata masih kelihatan bau atau sudah terlalu korup, itu bisa dilakukan pergantian air 5-10%. Nah, pada intinya bahwa teknologi RAS ini tidak menggunakan bahan kimia sama sekali. Kemudian prosesnya terjadi secara alami, sehingga teknologi RAS ini menjadi suatu kebijakan pemerintah kita, menjadi teknologi yang sangat ramah lingkungan. Jadi tidak menyebabkan dampak baik itu pencemaran maupun dampak lainnya terhadap lingkungan. Nah, pertanyaannya, mengapa resirkulasi itu menjadi hal yang penting yang kita harus perkenalkan di sekolah kita? Yang pertama, bahwa kita bisa memantau bahwa lingkungan budidaya kita, terutama media budidaya ikan ini, itu bisa kita kontrol. Kita bisa kontrol karena airnya adalah air yang diputar terus-menerus. Kita tidak menggunakan air terus-menerus dari luar. Nah, jadi kita bisa kontrol nih. Yang kedua, tentu penggunaan air itu sangat rendah. Artinya sumber air, terutama kalau Bapak Ibu yang susah air kemudian menggunakan sumur-sumur resapan, itu butuh biaya yang sangat besar sekali. Tapi karena ini air diputar terus di situ, maka kita tidak menggunakan biaya yang sangat tinggi untuk mulai dari membuat sumur-sumur sumur artesis, sumur bor itu. Ya, kemudian kita tidak menggunakan terus-menerus dari air sungai. Yang ketiga, penggunaan energi yang efisien. Karena kita bisa mendesain sistem RAS ini dengan ruangan yang kecil sama sekali. Jadi kalau kita punya lahan saja misalnya 4x4, kita sudah bisa lakukan budidaya ikan dengan sistem RAS ini. Kemudian penggunaan lahannya, kemudian strategi pemberian pakannya pun karena terkontrol, maka kita bisa optimalkan bahwa pakan yang kita berikan itu diusahakan untuk dimakan oleh ikan. Nah, dibandingkan apabila kalau kita menggunakan kolam-kolam yang banyak, karena lahannya luas, kolamnya banyak, nah biasanya pemberian pakan tidak optimal. Akibatnya termakan oleh ikan. Nah, yang paling mudah lagi karena maka proses trading dan panen itu akan jadi sangat mudah. Karena kolam yang kita pakai akan sedikit. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya dulu atau kita lanjut ke materi kedua? Saya buka, ajukan tangan, nanti saya klik mode-nya. Alah, nada bisurah. Atau proses bisa lewat setting. Coba diklik settingnya, nanti coba kita lihat apa yang sudah ingin bertanya. Silakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya. Kalau enggak saya nanti lanjut dulu ke materi perkembangan teknologi RAS. Dilanjut aja Pak. Lanjut aja dulu ya. Nanti saya buka ini pertanyaan. Oke, saya lanjut dulu Bapak Ibu. Selanjutnya di perkembangan teknologi ada 3. Perkembangan teknologi RAS itu kita lihat dulu dari sejarah teknologi.
kemudian bagaimana prinsip RAS ini bisa bekerja, dan komponen apa yang ada dalam teknologi RAS. Ya. Sejarahnya bahwa teknologi RAS ini itu dimulai di Jepang pada tahun 50-an, 1950-an. Itu yang sangat dititik fokuskan kepada biofilter. Jadi biofilter, bio itu berarti hidup, ya. Filter itu berarti penyaringannya. Nah, kemudian di Eropa juga, mulai dari tahun 1980-an itu menitik beratkan dengan tingginya tingkat pencemaran di perairan, sehingga para peneliti itu bagaimana ada suatu teknologi yang bisa memperbaiki kualitas air. Nah, ini sejarahnya kenapa muncullah teknologi ini. Nah, dilakukanlah eksperimen-eksperimen bagaimana mengendalikan limbah-limbah industri sehingga air itu bisa dipakai baik oleh masyarakat maupun untuk kegiatan budidaya, terutama budidaya perikanan. Kemudian juga setelah diuji cobakan di ikan lele, jadi pertama kali uji cobakan di ikan lele, ternyata bahwa sistem filter ini sangat baik untuk budidaya ikan lele Afrika. Jadi dengan lahan yang kecil, air yang selalu diputar, ternyata untuk lele sangat baik sekali. Nah, kemudian juga sistem teknologi RAS ini itu dimulai dengan mengadop dari budidaya polikultur dan aquaponik. Jadi kalau polikultur itu kan sebenarnya simbiosis mutualisme. Jadi sisa pakan atau feces ikan yang bahan organik menjadi unsur hara setelah diolah oleh bakteri, kemudian itu menjadi pupuk bagi tanaman pertanian. Kemudian di aquaponik pun dibuat resirkulasi, di mana dari hasil feces ikan dialirin airnya, kemudian nanti diserap oleh tanaman. Nah, di sini kalau di Cianjur sudah diuji cobakan yang sangat cocok itu misalnya ke kangkung, tanaman kangkung. Nah, kemudian di situ diserap. Sebenarnya penyerapannya air itu bukan air sisa air budidaya, kemudian diserap ke tanah lewat akar, yang bukan seperti itu. Yang terjadi adalah ada bakteri, nitrobakter, yang menguraikan bahan organik dari sisa pakan ini menjadi nitrat. Hanya masalahnya di aquaponik itu bahwa perubahan dari bahan organik itu menjadi nitrat atau dari amoniak menjadi nitrit menjadi nitrat itu berjalan sangat lambat. Nah, sehingga ketika air masuk kembali ke budidaya, ini air dalam kondisi yang belum optimal. Air belum optimal. Maka dicobalah bagaimana teknologi RAS ini supaya hasil atau limbah budidaya itu difilter dulu, diasimilasi dulu, baru ketika airnya sudah optimal dikembalikan ke media budidaya. Jadi sejarahnya teknologi RAS itu dari kegiatan teknologi seperti ini. Nah, prinsip RAS itu adalah bagaimana resirkulasi. Jadi kembali, itu adalah kembali, peredaran, dan sirkulasi itu adalah suatu cara teknologi untuk memanfaatkan media budidaya air yang telah digunakan dalam sistem produksi untuk digunakan kembali layaknya air yang baru. Jadi diputar kembali airnya. Jadi kalau air itu diganti, ya itu bukan, kalau air diganti terus menerus, air jelek diganti lagi, itu berarti bukan sistem RAS. Jadi bagaimana air setidaknya 75% itu kembali ke media budidaya. Nah, kalau lihat gambar ini Bapak Ibu, ini adalah gambaran umum bagaimana sistem RAS ini bekerja. Dimulai dari, ini adalah wadah budidaya yang sudah diisi air. Biasanya ini disettingnya 1 minggu sebelum penebaran ikan. Jadi 1 minggu penebaran ikan, ini airnya sudah disetting dulu
supaya nanti di sini ini adalah filter geologis, di mana nanti bakteri akan tumbuh di sini. Akan tumbuh di sini. Jadi ketika air keluar, nanti ini air masuk dari tandon, kemudian di sini ada sistem aerasi supaya menambah oksigen, kemudian air keluar akan masuk ke filter mekanis. Di sini biasanya limbah-limbah padatan tersuspensi akan tersaring di filter mekanis. Kita banyak yang sudah menggunakan pasir, ada yang menggunakan dakron. Dakron itu, Bapak Ibu yang belum tahu, mungkin dakron itu biasanya untuk keset pintu. Di rumah itu dakron itu biasanya. Atau biasa ibu-ibu untuk mencuci piring itu ya, supaya mencuci yang kasarnya itu bisa menggunakan dakron. Jadi kalau di internet cari dakron, pasti nanti ditunjukkan dia seperti saringan tapi agak kasar. Kemudian yang sudah tersaring di sini biasanya partikel yang kasarnya itu sudah tersaring di sini. Nah, biasanya nanti 1 minggu atau 1 bulan harus dibuang partikel ini supaya tidak mengganggu aliran air. Kemudian akan masuk ke filter geologis. Di filter geologis ini kita bisa menggunakan beberapa bahan. Ada yang kita kenal selama ini paling banyak adalah biobol. Ada lagi yang menggunakan biobol juga atau keramik, itu bisa digunakan di filter geologi ini. Nah, tujuannya biobol itu adalah untuk menumbuhkan bakteri, untuk menumbuhkan bakteri pengurai, atau yang kita kenal nitrobakter atau nitrococcus kalau di laut, itu nanti akan tumbuh di sini. Penumbuhannya biasanya 1 minggu, sehingga dia bisa bekerja maksimal untuk merubah bahan organik menjadi bahan organik atau menjadi nitrat. Ya. Jadi biobol itu kalau kita lihat, dia punya lubang-lubang kecil. Nah, disitulah tumbuhnya bakteri itu. Nah, setelah proses penguraian bahan organik di filter geologi ini akan masuk ke UV sterilizer. Ya, UV ini sangat penting. Jadi masalah budidaya lain yang sangat penting itu adalah hama penyakit. UV itu partikel yang sangat kecil atau dia bisa membunuh jaringan, baik jaringan tanaman maupun hewan. Jadi UV itu tujuan pentingnya adalah untuk membunuh hama penyakit. Sehingga air kita sudah bersih, tidak terkontaminasi dengan penyakit. Baru dari hasil UV itu akan naik ke tandon untuk disalurkan kembali ke area budidaya kita. Nah, ini gambaran umumnya kaitannya dengan sistem teknologi racing. Nah, kemudian kalau kita bicara spesifik bagaimana proses terjadinya nitrifikasi, itu ada dari sisa pakan, ada dari sisa fishes ikan ya, dari hasil fishes ikan, baik itu dari urinnya maupun dari fishesnya, itu menjadi amonia, dari amonia, kemudian diolah oleh bakteri nitrifikasi menjadi nitrit. Kalau di air tawar itu amonia itu nanti ada bakterinya sendiri untuk nitrit, kemudian oleh bakterinya lagi diubah menjadi nitrat. Prosesnya seperti ini. Nah, inilah yang kita ingin rubah dari amonia. Nitrit ini sifatnya racun. Ini sifatnya racun, kemudian menjadi menjadi bahan anorganik yang sifatnya tidak membahayakan bagi kehidupan ikan. Nah, kalau nitrat itu sebenarnya udah menjadi pupuk, kalau di tanaman ini menjadi unsur hara. Tapi kalau untuk ikan ini tidak dimanfaatkan, tapi tidak berbahaya juga bagi ikan. Nah, jadi bagaimana limbah kolam atau limbah budidaya itu dikendalikan dalam sistem plastik. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, teknologi budidaya ramah lingkungan itu
itu sudah banyak diperkenalkan di Indonesia. Jadi selain ras, ada yang kita kenal dengan bioflok. Ya, jadi bioflok itu kan itu sudah dibaca di situ di bahan ajarnya. Jadi kalau bioflok itu kan menggunakan bakteri yang disuplai dari luar untuk menguraikan bahan organik. Hanya masalahnya di bioflok itu kita harus tahu berapa kebutuhan karbon dan nitrogen yang harus disuplai supaya bakteri itu bisa tumbuh dengan baik. Nah, itu yang menjadi masalah di bioflok. Kemudian aquaponik juga sudah ada. Aquaponik proses perubahan nitrifikasi itu berjalan lambat, sehingga itu jadi satu kendala. Kemudian ada zero apa namanya? Saya lihat apa namanya, saya lupa istilahnya. Ya, zero water discharge (ZWD). Itu bagaimana kan pergantian airnya terus yang menjadi masalah. Kemudian ada sistem padi, budidaya padi misalnya dengan ikan mas atau ikan nila, tapi ukurannya menjadi masalah. Jadi hanya ikan-ikan atau tahapan pendidikan yang bisa disediakan di sini. Sesuai dengan poster yang penyuplai oksigen. Nah, ini bisa nanti Bapak Ibu bisa baca lebih lanjut nanti di berbagai literatur. Kita masuk ke ras. Kita masuk ke komponen rasnya. Di komponen ras itu pada umumnya itu menggunakan 3 komponen utama. Dari areal budidaya atau dari media budidaya, itu kemudian dia dikeluarkan lewat solid removal, artinya bahan-bahan solid, partikel-partikel kasar akan difilter di sini. Kemudian masuk ke biofiltrasi, filtrasi biologi, di situ penumbuhan bakteri, nanti bakteri yang menguraikan bahan organik. Kemudian biasanya ketika terjadi proses nitrifikasi, oksigen itu sangat kecil sekali. Karena apa? Karena bakteri butuh oksigen. Nah, di sini pasti oksigen sangat miskin sekali. Apabila langsung diberikan ke ikan akan kekurangan oksigen. Maka ditambahkanlah di sini disolvent gas control atau kita lihat oksigenasi. Penambahan oksigen sehingga air itu sangat layak dipakai untuk media budidaya ikan. Nah, kita lihat jenis-jenis solid removal. Bapak Ibu kalau yang modern itu menggunakan drum seperti ini. Coba nanti di setting baikkan di YouTube atau di literatur itu ini kemudian nanti disaring ada air yang mancur itu menggunakan seperti ini. Ada juga yang menggunakan pasir. Nah, ini seperti ini kan ada pasir. Itu Bapak bisa pakai. Jadi gunakanlah bahan-bahan yang ada di sekitar kepala kita. Bisa ada pasir, ada lagi apa namanya tuh dari pohon ini apa namanya ijuk. Nah itu kan bisa juga kita menggunakan ijuk atau menggunakan dakron. Kemudian ada lagi yang menggunakan apa namanya kapas. Itu semuanya adalah bahan-bahan untuk solid removal. Jadi untuk partikel-partikel yang besar. Nah, yang jadi masalah ketika habis disaring yang partikel besar, apakah air sudah bebas? Ternyata belum. Jadi air ada bahan-bahan yang terlarut dalam air, dalam hal ini adalah bahan organik, itu tidak terfilter di dalam solid removal. Maka peran dari biofilter itu yang menjadi hal yang penting. Maka di dalam biofilter itu nanti ada misalnya biobol seperti ini, jenisnya macam-macam. Kalau ada biobol, kita bisa menggunakan apa? Ada zeolit, ada karang hati, ya. Kemudian ada lagi apa namanya keramik. Nah, itu semuanya bisa media tempat tumbuhnya bakteri.
Pertanyaannya, bagaimana mengetahui bahwa bakteri itu sudah ada di dalam filter biologi ini? Kalau Bapak lihat, setelah 1 minggu perputaran air, bakteri itu mulai tumbuh, itu nanti di media biobol atau di zolet itu agak licin, seperti lumut, agak licin, berlendir. Nah, itu ada menandakan bahwa bakteri itu sudah mulai tumbuh di dalam media biofiltrasi. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa biofiltrasi adalah menjadi komponen utama di dalam teknologi RAS ini. Karena apa? Karena yang teknologi RAS ini tujuan utamanya yang pertama itu adalah untuk menguraikan bahan organik, dalam hal ini amonia, nitrit, sehingga menjadi nitrat. Nah, biofiltrasi bisa dibuat menggunakan media plastik yang memberikan area permukaan tinggi karena tinggi biofilter. Bakteri akan tumbuh sebagai film tipis pada media, atau kita kenal juga dengan biofilm. Jadi tandanya itu seperti kalau ada lendir atau agak licin, kita pegang agak licin, nah itu berarti sudah tumbuh bakteri. Nah, kemudian karena biofilter ini menjadi komponen utama di dalam teknologi RAS, supaya biofilm tumbuh dengan baik, maka biasanya kita juga harus mengatur suhu air. Jadi suhu air di biofilter ini kita bisa pastikan itu dijaga dalam 10 hingga 35 derajat Celcius. Optimalnya di 30 derajat Celcius. Kemudian pH. Jadi ketika terjadi proses filter, biasanya pH akan turun. Karena apa? Karena karbon dioksida oksigen sedikit, karbon dioksidanya tinggi karena proses respirasi, maka biasanya juga akan CO2 tinggi itu menyebabkan pH itu turun. Nah, bagaimana kita menjaga supaya pH itu tetap 7 sampai 8. Nah, proses ini melengkapi bagaimana suhunya supaya kita jaga. Kita bisa menggunakan misalnya pakai heater atau ruangannya yang hangat, itu bisa menjaga. Atau kita menambah oksigen, jadi pH itu supaya tidak turun, kita penambahan oksigen di dalam ruang biofilter ini. Penambahan oksigen itu bisa menekan supaya pH itu tidak turun. Atau kita menggunakan yang alami, misalnya kita menggunakan daun nangka. Nah, daun nangka itu bisa menjadi buffer untuk menetralisir pH naik atau turun. Atau kita juga menggunakan kapur. Nah, kapur itu sebagai buffer. Kapur pertanian, jadi bermacam-macam kapur. Ada kapur pertanian, kapur pohon, dolomit, itu bisa kita aplikasikan. Nah, kemudian Bapak Ibu, karena tadi sudah mulai proses biofilter, di mana oksigen itu menjadi miskin, maka kebutuhan suplai oksigen menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, ketika kita ingin menerapkan RAS ini, kita bisa menggunakan mulai dari aerator yang paling kecil, kita juga bisa menggunakan blower, atau yang di tempat yang perusahaan yang modern itu sudah menggunakan seperti ini. Ya, tube oksigen ini. Bapak Ibu. Nah, ini yang untuk yang modern seperti ini. Jadi untuk suplai oksigen. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya spesies apa sih yang bisa kita budidayakan di dalam ini? Pada prinsipnya, hampir semua jenis ikan itu bisa hidup, berkembang di dalam sistem resirkulasi ini. Nah, yang perlu kita pertimbangkan itu adalah apakah dengan biaya yang kita keluarkan, jadi biaya investasi. Jadi biaya investasi itu adalah biaya yang keluarkan di awal, biasanya di awal budidaya, tetapi nanti
untuk menutupinya biasanya 2-3 kegiatan produksi baru satu pun. Jadi itu investasi. Jadi bagaimana kita mencari spesies ikan yang cocok dibudidayakan di lingkungan kita, yang punya pangsa pasar, tetapi juga menguntungkan. Maka carilah spesies ikan seperti ini. Kemudian yang kedua kita juga pertimbangkan apakah pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya bisa bisa terjadi di dalam bak resirkulasi ini. Nah, ini berbagai macam spesies ikan di dalam resirkulasi. Jelasnya mungkin berikutnya seperti ini. Kalau ikan laut ada, kerapu sudah pernah dibudidayakan seperti ini, udang pun sudah ada. Artinya baik payau, laut maupun tawar sudah banyak dibudidayakan dalam sistem resirkulasi. Sehingga kita melihat apakah dia punya pangsa pasar atau tidak. Apakah harganya bisa menutupi biaya produksi. Karena kita ketika bicara tentang budidaya berarti kita sudah bicara tentang aquabisnis. Bagaimana supaya proses produksi itu tetap berlanjut, maka harus ada outputnya, outcome-nya itu lebih tinggi dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Ini ada lele, ada nila. Nah, kemudian sistem teknologi ini bisa digunakan baik di pembenihan, pemeliharaan maupun pembesaran. Oh, bagaimana pembenihan, Pak? Airnya kan diputar, jangan-jangan telurnya atau larvanya akan terbawa. Sebenarnya itu tergantung sistem pemipaan di outletnya. Nah, kalau pendidikan pembesaran sudah sering dilakukan. Nah, bagaimana pertumbuhan kelangsungan hidup ikan? Pada umumnya bahwa pertumbuhan kelangsungan hidup ikan di dalam sistem resirkulasi ini sebenarnya sangat baik sekali. Karena selain efisiensi pakan, kemudian kualitas air yang terjaga, maka pertumbuhannya diharapkan juga semakin baik. Nah, ini juga ada contoh Bapak Ibu. Ini adalah budidaya kepiting. Kita tahu kepiting itu kanibalisme tinggi sekali, terutama ketika kepiting itu molting. Maka ini dibuat single room, di mana satu kepiting satu ruangan seperti ini, airnya akan terus-menerus mengalir. Nah, bayang aja kepiting saja sudah bisa seperti ini. Dan ini menggunakan bahan-bahan yang sederhana, Bapak Ibu. Jadi saya harapkan tidak terpikir bahwa ini mengembangkan teknologi ini berarti kita menggunakan biaya yang sangat tinggi. Gunakanlah bahan-bahan yang murah dan bahan-bahan yang tersedia di Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin dengan banyak menggali informasi tentang teknologi RAS ini, pada intinya adalah 3 prinsip tadi. Ada yang filter mekanik, ada filter biologis, kemudian satu ada oksigen. Untuk hama penyakit, kalau ada biaya lagi untuk pembelian UV, karena UV bisa mematikan jaringan hama penyakit. Jadi sekecil apapun hewannya atau tanaman, begitu lewat UV pasti mati. Nah, ini dimanfaatkan, ini adalah budidaya kepiting, pembesaran kepiting, jarum, memanfaatkan seperti ini. Kemudian apakah budidaya ikan ini bisa secara intensif? Jadi budidaya itu kan ada tradisional, intensif. Sekarang sudah ada super intensif. Sebenarnya semuanya sudah bisa pada penebaran. Nah, nanti masalahnya kan ketika pada penebaran tinggi adalah semakin tinggi limbah budidayanya. Maka sistem teknologi RAS ini diharapkan bisa meminimalisir limbah itu, diputar beberapa kali, kemudian air akan optimal kembali. Kemudian kedua, teknis budidaya. Di teknis budaya.
Jadi pada intinya kalau airnya itu bagus, ikannya hidup dengan baik, dia makan dengan optimal, maka biasanya lama pemeliharaan itu menjadi lebih singkat. Nah, itu yang diharapkan dalam budidaya, pemeliharaan tidak terlalu lama, tetapi hasil yang besar. Nah, sehingga yang diharapkan adalah outcome-nya, keuntungan dan keuntungan. Nah, pada pertemuan ini saya ingin bahas sedikit juga tentang perencanaan desain. Ini materi terakhir kita untuk di batch pertama kita. Dari prinsip RAS ini, baik itu dari filtrasi, mekanik filtrasi, biologi filtrasi, sebelum masuk dengan suplai oksigen, itu diharapkan teknologi ini itu bisa mulai dikembangkan. Jadi, Bapak Ibu kami harapkan ke depannya dengan menuju industri 4.0, di revolusi industri 4.0, di mana Indonesia sebenarnya udah ketinggalan jauh. Nah, ternyata teknologi RAS ini itu bisa diadop. Di teknologi RAS ini sistem teknologi komputerisasi, sistem digitalisasi itu bisa dimasukkan dalam teknologi RAS ini. Nanti ada di sini contohnya. Ini ada contoh-contoh videonya. Silakan Bapak Ibu bisa putar. Nah, ini salah satu model RAS modern, Bapak Ibu. Pada intinya jangan melihat wah ini harus punya fasilitas seperti ini, tidak. Tetapi harus mulai dari sekarang. Harus mulai dari sekarang. Misalnya kita harus siapkan dulu pompanya. Nah, tergantung, oh ini nggak ada biayanya ini. Ya, harus diajukan sekarang. Harus diajukan sekarang. Nanti apakah biayanya itu disiapkan tahun ini atau tahun depan, yang penting harus dibuat settingan desain mulai sekarang. Sehingga jangan sampai sarana prasarana untuk praktek budidaya ikan di sekolah masih seperti itu aja. Ini sebagai contoh, misalnya Bapak Ibu, ini sudah settingan pakan itu dia sudah pakai ini nih, sudah elektronik ini. Jadi berapa jumlah pakan yang diberikan per hari atau sekali pemberian itu sudah diatur. Kalau Bapak Ibu masuk ke Eviseries, itu sudah ada itu. Eviseries sudah mengembangkan misalnya pemberian pakan digitalisasi. Jadi kita nggak usah lagi memberikan makan manual. Sebenarnya sudah pakai mesin, kita setting apa waktunya, jam 8 beri makan, pakan akan terserah sendiri. Kita atur lagi berapa jumlah pakannya sekali pemberian akan diberikan sesuai dengan jumlah pakannya. Dan misalnya kalau hujan, wah ini agak susah nih turun ke kolam. Kita bisa setting dari, misalnya kalau pada saat hujan itu jangan diberikan makan. Nah itu bisa itu lewat HP kita setting. Jadi teknologi di Indonesia sebenarnya sudah ada. Tinggal bagaimana kita mencari spesifikasinya, kemudian kita ajukan. Sekali lagi, kita harus sudah mempunyai perencanaan itu. Nah, tinggal kalau biayanya kapan, saya kira ada biaya, kita sudah ada spesifikasinya. Nah, ini Bapak Ibu, harapannya bahwa teknologi budidaya kita ini ke depannya harus sudah sedemikian modern, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita sudah memasuki zamannya digitalisasi. Seperti saat ini kita di kelas online, memang sudah waktunya seperti ini. Jadi mau tidak mau kita harus bisa mengembangkan diri kita, termasuk sekolah sudah harus mulai mengembangkan teknologi seperti ini. Nah, kalau lihat contohnya seperti ini Bapak Ibu, bayangannya bahwa sarana budidaya ikan di sekolah kita, walaupun itu adalah sistem factory atau prototype, kita sudah bisa menggambarkan bahwa di perusahaan itu sudah seperti ini. Atau anak-anak kita itu sudah mulai mengenal penggunaan teknologi komputerisasi ini atau digitalisasi ini. Lihatlah dari pemberian pakan itu sudah diatur dengan
sudah menggunakan koneksi internet, kontrol oksigen, itu sudah semuanya dikontrol. Jadi kita tidak setiap hari lagi ke kolam atau ke hatchery. Semuanya kita amati dan kita analisis lewat sistem komputer. Jadi lewat sistem komputer maupun lewat HP. Nah, kemudian ketika masuk ke filter ini mekanik, itu semuanya kemudian kita lihat hasilnya nanti di sistem komputer. Jadi kontrolnya di sini. Oh ternyata di situ airnya masih keruh, kita bisa gunakan hidupkan UV-nya. Nah, tapi sekali lagi UV itu nanti dipakai setelah biobakter proses di sini, biobakternya itu sudah tumbuh, baru UV-nya dihidupkan. Tujuan dari UV ini adalah, tujuan utamanya adalah supaya hama penyakit yang tadinya mungkin terbawa dari media budidaya, sebelum diputar kembali ke media budidaya itu, hama penyakitnya sudah mati. Dan air itu biasanya lebih jernih. Air akan lebih jernih. Nah, kemudian di sini ketika proses nitrifikasi sampai denitrifikasi, artinya kalau nitrifikasi itu proses dari amoniak nitrit menjadi nitrat, dan nitrifikasi itu dari nitrat menjadi nitrogen yang bisa diuapkan sehingga air yang masuk sudah bebas juga dari nitrat. Itu semuanya sudah menggunakan teknologi ini. Nah, kemudian diberikan oksigen atau ada juga ozonisasi sebelum nanti masuk. Ada lagi kalau di industri itu dari situ berarti air tetes, jadi disaring lagi sebelum masuk. Jadi benar-benar air yang masuk sudah bersih. Kita nggak tahu kapan teknologi ini akan ada di sekolah kita, tapi setidaknya komponen-komponen ini sudah ada, termasuk proses sederhana sudah bisa kita lakukan di sekolah. Jadi prinsipnya, jadi kita pegang itu adalah prinsip kerjanya. Adapun nanti peralatannya nanti sambil berjalan. Nah, perlu Bapak Ibu guru ketahui juga, sebenarnya untuk penggunaan dana atau anggaran itu sebenarnya kalau kita sering kita buka website-nya SMK ya, sekarang namanya itu Direktorat SMK. Nah, saat ini aja itu sekarang ada siapa aja sekolah yang mau mengajukan sarana prasarana. Jadi ada bantuan. Coba buka takola.psmk.net itu banyak sekali bantuan-bantuan. Nah, tinggal bagaimana kita mau sering mengecek itu. Nah, selain itu mungkin ada dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah biasanya mana yang mau dibantu, apa kebutuhan sekolah. Nah, kalau kita tidak punya perencanaan atau proposal, ya kita tidak ada sama sekali. Jadi kami harapkan dari sekarang sudah dipersiapkan, tinggal kapan bantuan itu ditawarkan oleh pemerintah. Atau kita kalau bisa lewat CSR, punya koneksi ke perusahaan, setiap perusahaan itu diberi kewajiban itu untuk beberapa persen keuntungannya untuk pengembangan pengembangan terutama pertanian perikanan. Itu ada. Nah, tinggal bagaimana kita punya koneksi ke sana. Nah, ini Bapak Ibu yang sederhana. Jadi kalau Bapak Ibu ingin kembangkan di sekolah, itu sudah ada. Ini yang paling sederhana, itu pakai mesin yang kecil, dinaikin ke atas, di sini di filter mekanisnya, kemudian ini juga filternya, kemudian dikembalikan. Ini sangat sederhana. Jadi bahannya tidak terlalu mahal. Ada yang bertanya kemarin, apakah ini biayanya berapa? Kalau kami di sini yang sudah kita kembangkan itu tidak lebih dari 600.000. Dan itu sudah lebih bagus. Dan itu bisa lebih turun lagi kalau kita menggunakan bahan-bahan bekas saja. Misalnya kita menggunakan gel bekas, ember bekas itu bisa lebih murah. Nah, kalau pompa ini kan sebenarnya sudah harus kalau dalam budidaya ikan
Jadi karena saat itu pompa sudah ada blower, sudah ada tinggal bahan-bahan lainnya yang gunakanlah bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Ini lagi ada contoh di akuarium. Jadi kalau Bapak Ibu yang pernah mungkin praktek atau pernah mengenal double bottom, itu adalah sistem filter yang sederhana di akuarium. Ini hanya penahan paralon. Ini pakai atap plastik itu yang bergelombang. Kemudian ini ada busanya, menahan kotoran partikel yang besar, kemudian sama dengan pasir. Nah, biasanya nanti ada zolit nanti punya bakteri untuk mengurai kapasitas. Belum nanti airnya masuk ke dalam. Jadi ini airnya atapnya biasanya dibolongin, air nanti netes ke bawah, kemudian diserap, dinaikin ke atas. Ini adalah aerasi yang dimasukkan ke pipa sehingga air dari akuarium itu bisa naik ke atas. Nah, ini bisa dimanfaatkan seperti ini. Tapi sekali lagi ini sangat sederhana sekali. Sistem nitrifikasi memang tidak maksimal di seperti ini. Jadi kalau kita pakai ini untuk budidaya ikan dalam kalau pakai kolam yang besar, ini memang tidak efektif. Nah, ini masih bisa seperti ini, atau kita ingin kembangkan lebih modern lagi. Nah, ini juga yang digunakan kebanyakan di ikan hias. Ini adalah aerasinya. Air nanti misalnya kayak double bottom, air masuk ke sini, masuk ke saluran pengeluaran, kemudian di sini nanti disaring. Ini ada disaring sama dakron ya. Kemudian di sini ada zolit. Kemudian di sini ada pasir, ada biobol, biobolnya. Kemudian nanti dipompa kembali. Kemudian ada hidrat. Jadi ini bagusnya ini hidrat itu kalau biasanya di musim kemarau gini ya. Kalau di daerah musim kemarau itu kan dingin sekali. Air di bak itu jadi dingin. Nah, kebanyakan saya lihat di sekolah itu filternya dipakai di akuarium atau di bak. Nah, dengan sistem teknologi ini tidak perlu lagi seperti ini. Filternya cukup ditaruh di salah satu bak sebelum air itu dimasukkan ke media. Jadi airnya hangat, ikannya juga bisa tumbuh dengan baik dan bisa minimalisir penyakit yang ada di dalam air ini. Nah, lagi Bapak Ibu, ini yang dikembangkan di kami di PESCA, ini sistem air sirkulasi, ini adalah aquaponik. Ini bak-bak filternya, ini ada pipa di sekitar sini semuanya. Dari pipa ini nanti masuk ke ini tanaman kangkung ini. Kemudian airnya masuk ke sini dulu, sebelum nanti dipompa kembali ke kolam-kolam bundar ini. Nah, ini lebih modern seperti ini. Atau kita juga bisa menggunakan ini kan apa-apanya. Bak-bak yang itu, kita pakai yang bekas saja. Ini airnya naik ke atas seperti ini, disaring, kemudian ini biobolnya, kemudian air masuk kembali ke kolam budidaya. Ini bisa kita kembangkan sederhana seperti ini. Atau Bapak Ibu punya seperti ini, di bak-bak semen di luar, itu bisa juga. Air masuk, nanti di sana paling ujung ini ada sistem filternya, kemudian pompanisasi ke bak-bak masing-masing. Nah, ini juga bisa seperti ini. Jadi jangan berhenti bahwa teknologi rasi tidak bisa dipergunakan. Ini tadi sistemnya udah keberfungsian setiap kolam ini. Nah, kemudian Bapak Ibu ini didesain kalau di kolam bisa seperti ini. Bisa lihat di akuarium juga ada seperti ini. Jadi dari saluran outletnya ya, saluran keluar, masuk ke sini. Kemudian di sini nanti ada filter mekanik, kemudian ada biobol, kemudian di sini misalnya ada perlakuan mungkin zolit atau pakai UV sebelum dipompanisasi. Nah, kalau lihat dari
samping seperti ini. Ya, seperti ini ya. Ini air masuk, kemudian masuk dari atas, masuk lagi ke ruang biofiltrasi, kemudian masuk lagi mungkin untuk kalau air itu kan baik filter mekanik maupun biologi itu tidak bisa. Nah, ini ada yang rubah. Ini ada yang masuk. Pak, siapa ini yang masuk ini? Pak Nason. Pak Nason di ini dulu, Pak Nason. Pak Nason yang masuk itu. Jadi kalau lihat dari samping Bapak Ibu, filter mekanik, filter biologi, kemungkinan air itu terbawa bahan kimia. Nah, bisa ditambahkan zeolit karena zeolit itu bisa menyerap bahan kimia. Jadi kita bisa tambahkan zeolit atau kita bisa gunakan ini kalau takutnya air itu masih ada hama penyakit, kita pakai UV. Atau taruhlah di sini heater. Karena heater juga dengan gunanya untuk memanaskan air menjadi hangat, penyakit bisa mati. Nah, kita bisa pakai jadi 4 atau 3 kolam untuk filternya. Kemudian dikhawatirkan di dasar kolam itu ada endapan kotoran. Makanya di setiap bak itu nanti ada outletnya lagi untuk membuang kotoran. Bisa seminggu atau sebulan sekali. Tergantung kondisi airnya di filterin. Jadi ini adalah outlet untuk membuang kotoran di setiap baknya. Nah, ini pompa untuk media budidaya. Nah, itu dulu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi dalam sesi ini? Ini masih ada sekitar 20 menit. Saya buka untuk pertanyaan maupun diskusi. Silakan kita bisa memberikan masukan. Kalau bisa kameranya juga dibuka. Kamera. Bapak Ibu, ada yang bertanya, bisa lewat chatting, bisa ada chatting, pertanyaan. Silakan. Ya. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ini ada yang bertanya. Pertanyaan Ada timbul-timbul sekarang. varian apa untuk mematikan hama penyakit? Ada. Intinya gini Bapak Ibu. Halo. Ini Bapak Ibu ya. Dia hama penyakit. Yang terlalu. Banyak tidak kedua. Seluruh wadah budidaya ini selalu di pertama di wadah budidaya ini, ya. Menyenangkan gabung jadi ini yang empat orang kedua satu kelas Disikat, dijemur, kemudian kelas tuh ada 20 lagi. Ini ada gabung 2 kelas. pakai langsung masukkan ikan. Jadi minimal 1 minggu dulu. Supaya apa? Supaya penyakit cepat sembuh. Dan kemudian penyakit itu kadang terbawa dari ikan.
Jadi ikan yang sakit itu dipastikan adalah ikan yang sehat. Jadi harus ada gratis. Baru ketika saya ada penyakit yang masuk, maka bisa menggunakan Yuki. Apa tuh? Maupun tanaman. Pastikan jaringan hewan maupun Coba. apa itu? Orcik warna elit ada nih. Mana ya dalamnya? Air yang hangat bisa minimalisir Malah dimatiin. dari Siapa di sini ya? Arif Afriadin. Dari Arif Afriadin. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi dari Anda. Jadi kami kesulitan kali lagi Berapa? ya pasti yang itu kita menggunakan dan untuk dikatakan Yang berapa jadi? jadi ketika 12 itu maksimalkan Yang berapa? kan 12 jam tanpa oksigen dia saya disalahkan kembali. Pada pengecoran ikan pun jangan terlalu banyak. Berbayar kalau besok Sudah oksigen di dalam wadah air. Ya, jadi mungkin pada pengecorannya kurangin. Kemudian dari Pak pasti harus selalu saat Pak. Jadi info dari resirkulasi itu adalah apabila terus-menerus air dan pompa menjadi kunci karena supaya air itu selalu jadi air pompa itu selalu kalau diketahui sebenarnya dimatikan dan siap dimatikan itu malah kalau pompa itu selalu selalu digunakan nanti lebih tahan. Jadi pada intinya pompa selalu dalam kondisi hidup. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Hidupkan moodnya dulu kalau ingin bertanya. Saya ingin bertanya tugasnya bisa ada yang ditonton, kapan pengumpulan tugasnya, silakan. Istilahnya kalahan ya. Ada pertanyaan dari Ibu Dasma Yurni. Apakah sistem meracik digunakan untuk akuarium yang ada ikan? Misal
sehingga sistem racun ini bisa melakukan. Sudah banyak mempraktekkan juga tidak jadi masalah. Tinggal perhatikan kalau posisi namanya posisi larvanya itu masih di bawah, ada di air. Kalau larvanya itu di permukaan air, itu sistem outletnya itu sehingga larva tidak terbawa. Kemudian debit airnya perlu dikurangi. Debit air yang besar biasanya air yang keluar pun maka supaya larva tidak terbawa arus debitnya dikurangi. Nah, kalau kemudian debit itu bukan otomatis. Jadi dia mengikat oksigen di luar untuk dilarutkan ke dalam. Ya udah dipraktekkan di pembagian. Jadi tinggal posisi lubang pengeluarannya aja di saluran outletnya. Kemudian dari Bu Harsini, apakah ada perbedaan siklus pergantian air Nah, pada prinsipnya Bapak Ibu, siklus pergantian air itu tergantung. Siklus pergantian air itu kan sirkulasi, jadi terus menerus. Tetapi apakah hanya mungkin apakah perlu ganti air? Ada perlu ganti air? Tergantung dari kualitas air, misalnya dari warna. Ketika sudah dekade ternyata airnya masih bau di berwarna, bisa dilakukan gantian air limbah. Tapi tidak hanya karena kalau mengganti berarti ikan harus beradaptasi lagi, kemudian kita harus buka lagi filmnya. Jadi siklus pergantian air prinsipnya bukan karena ini sudah Kemudian ada pertanyaan lagi dari sama ini dari Panason Yesitani. Apakah penggunaan sistem pembonian membuat tingkat larva? Nah, ini sama seperti tadi. Pada intinya bagaimana supaya ikan itu tidak terbawa ke arus air. Jadi penempatan outlet. Kemudian debit airnya dicek. Kalau dengan adanya air, suplai oksigen yang tinggi, itu larva bisa tumbuh dengan baik. Nah, apalagi kalau larva kita berikan makanan yang makanan diprofit atau yang bentuknya tofu, itu kan airnya terus. Nah, dengan sistem kita perbaiki ini malah jadi melakukan apakah pengguna sistem ini ada pengguna tidak apalagi ya. Oh, DPR mungkin ada yang mau tangannya. Kita lanjut. Ini inputnya Bapak Ibu, saya nggak bisa mengendalikan dengan sekian banyak peserta pikirnya kemudian saya terus. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa menutup dari inputnya supaya suaranya tidak terdengar yang lainnya. Apanya? Ada pertanyaan lagi dari Petronella paling jauh.
apakah Terus itu dimatikan. hari atau tidak Oh, hidup lagi ya. apakah tidak terpengaruh yang kualitas Nggak bisa berarti samain. Nggak bisa gitu terus. ibu tergantung pada atau penela resirkulasi itu tidak seperti pergantian air Bapak Ibu. Resirkulasi itu air yang dari budidaya itu diputar kembali melewati filter kemudian dipakai kembali. Jadi tidak ada pergantian air. Jadi pergantian air itu apabila dikhawatirkan ada terjadi perubahan kualitas air, misalnya bau, warna, itu dilakukan itu pun sebanyak hanya 5-10% aja, ya. Dan itu tidak setiap hari, bisa seminggu sekali, bahkan bisa sampai sebulan sekali. Jadi tergantung kualitas dan kualitas air. Jika ada kebocoran, bisa ditambahkan. Kita mengganti semua air dalam media. Matanya lagi. Kalau suhunya, Bapak Ibu, kalau suhunya misalnya kalau musim kemarau itu kan dingin, nah bisa penambahan heater. Tapi diharapkan juga dengan proses resirkulasi sebenarnya suhu kita bisa lebih stabil dibandingkan air itu dalam keadaan diam. Karena adanya pengaruh geoteknik, mana misalnya media yang tertentu itu hangat, biasanya air jadi hangat. Tapi bisa kita tambahkan dengan heater atau ruangan yang hangat, ya, atau kedap udara. Ruangan tertutup biasa. Itu Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya? Ada yang kurang nanti lanjutkan di forum di LMS nanti. Ini sebenarnya nggak datang sekarang ada ini. Terima kasih. Dari karena nanti kita tidak sudah ingin menjadi pas Ya. Dan nanti nggak apa-apa ada yang suaranya karena mungkin tidak apa-apa yang mendengar suara saya. Nanti kita lanjutkan kalau ada yang kita lanjut di forum diskusi. Dan nanti masih ada satu sesi lagi di tanggal 15 hari Sabtu mungkin mohon Bapak Ibu mempersiapkan diri. Nanti kalau ada perubahan jadwal, baik itu Bapak Ibu ada 5 menit. Ada yang ingin disampaikan kaitannya dengan tugas-tugas Bapak Ibu. Hari ini itu sudah masuk jadwal materi sertifikat. Jadi hari ini kita diskusi di LMS itu tentang dan pengerjaan LK2. Jadi intinya materi ketiga, selesainya baru LK2. Jangan lupa besok batas LK2-nya. Ya, kalau ada yang sudah selesai sampai LK malah sampai LK6, ya, silakan Mbak Iwan. Kemudian saya ada jaringan pengumpulan LK. Jadi pada prinsipnya kami paham kenalan Bapak Ibu di Jawa ada jaringan mungkin dengan kegiatan lainnya. Silakan Bapak Ibu kalau memang kemarin kirim hari ini atau besok ya sampai batas tanggal ya. Jadi akan terlambat kirim saja. Kami akan mulai data Bapak Ibu. Ya inilah memang kendala kita apa namanya kita sama kami sadari itu
dan kegiatan inilah yang dikatakan bahwa kami tidak diam untuk mengerti dalam pembelajaran. Yang dipakai terus. Baik, itu ya Bapak Ibu. Mohon maaf ada hal yang belum maksimal. Tapi adalah bahwa kegiatan yang kita lakukan itu mudah-mudahan menjadi bermakna dan berkaitan dalam buat mudah-mudahan kita bertemu dalam daring maupun dalam menjadi ajang silaturahmi dalam kegiatan ini. Selamat akan bersama dan ini itu kami setting di pandemi COVID-19. Kegiatan mandiri bacaan itu bisa dilakukan baik dengan Bapak Ibu atau tujuannya, tetapi bisa juga karena catatan kita di sekolah dengan melalui kajian. Jadi lihat video tentang dan coba dianalisis, dideskripsikan sesuai tuliskan nama link kami melihat apakah dia dengan di video atau di bisa kajian sama kala itu ya Bapak Ibu ya. Tidak ada kendala karena itu bisa fleksibel melalui praktek melalui kajian. Sekian Bapak Ibu. Nanti mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Petronella. Bukan kita Pak dia kan guru PT baru deh. Senang Pak kita deh. Ya. Dah. Ayam kita kemes. Anda. No. Diam. Ayam. Ini tak akan hitung. Iyalah.